Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan analisis kinerja jaringan Software Defined Network (SDN) dengan protokol OpenFlow pada Mininet menggunakan POX controller. Di sini sebagai syarat tugas besar mata kuliah SDN kami dengan kelompok Kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Jihan Lutfia Fauzia 1101204418, kemudian rekan saya Hatul Fadia Baiti Hanifah dengan NIM 1101204056, kemudian rekan saya Oriza Satifas dengan NIM 1101200283. Dengan SDN sendiri adalah sebuah paradigma baru dalam mendesain, mengelola, dan mengimplementasikan jaringan, terutama untuk mendukung kebutuhan inovasi di bidang jaringan yang semakin lama semakin kompleks. Konsep dasar SDN adalah melakukan pemisahan antara kontrol dan forwarding plane atau data plane. Kemudian topologi yang kami gunakan yaitu topologi tree. Topologi tree merupakan suatu jaringan yang bentuk geometrisnya menyerupai pohon. Topologi ini banyak digunakan dalam sistem jaringan komputer. Pada topologi tree terdapat sebuah komputer atau perangkat jaringan komputer berupa hub ataupun switch pada level teratas disebut dengan root yang menjadi pusat utama komunikasi bagi semua komputer lain yang terhubung dengannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada percobaan kali ini kami menggunakan Mininet, yaitu suatu emulator yang digunakan untuk membuat prototipe jaringan berskala besar secara tepat pada sumber daya yang terbatas seperti pada virtual machine. Mininet dapat membantu dalam pengembangan jaringan SDN dan OpenFlow. Lalu di sini kami menggunakan POX controller yang merupakan sebuah platform pengembangan perangkat lunak SDN controller dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Fox Controller dapat mengimplementasikan protokol OpenFlow secara efisien. Alat paket Capture TCP/DAM dapat digunakan untuk menangkap dan melihat paket yang mengalir antara controller POX dan perangkat OpenFlow. Selanjutnya, di sini kami juga mencari QoS atau Quality of Service yang merupakan teknik dan mekanisme yang digunakan dalam jaringan untuk mengelola dan memastikan kualitas pengalaman pengguna dalam mentransmisikan data. Parameter QoS yang umum digunakan dalam network packet switch antaranya delay, throughput, packet loss, dan jitter. Selanjutnya, kami akan melakukan simulasi dengan menggunakan Mininet versi 2.3.4, lalu menggunakan POX controller, lalu menggunakan Linux Ubuntu 22.04. Langsung saja ke simulasinya. Yang pertama, kami masuk ke terminal, lalu kita ke directory home. Di sini kami sudah mendownload Mininet, jadi kemudian langsung masuk ke directory Mininet, yaitu dengan cd Mininet. Oke, setelah masuk ke directory Mininet, kami masuk ke directory custom, yaitu menggunakan cd custom. Oke, selanjutnya ls untuk melihat file-file yang telah dibuat. Nah, di sini ada beberapa file yang kami uji coba dan akhirnya kami menggunakan tritopo.py. Nah, selanjutnya kami langsung melihat saja dengan menggunakan sudo nano tree underscore topo.py. Enter. Oke, di sini kami telah merancang sebuah topologi tree, yaitu dengan menggunakan library TC-Link. Library ini tuh digunakan untuk mengatur bandwidth konektivitas pengiriman data antar switch. Kemudian di sini kami menggunakan kelas B, konfigurasinya menggunakan 3 kelas alamat IP dalam notasi. Di sini alamat user host ID-nya berbeda dari 1 sampai 4 dikarenakan jika sama akan terjadi config IP.
Nah, sudah dilihat di situ IP-nya 150.150.150.1, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kami menggunakan 3 switch, yaitu S1, S2, S3. Kemudian kami menggunakan bandwidth 10, delay 1 ms, dan kemudian, kami menggunakan Adlinks-nya ditambahkan juga untuk H1 ke S2, H2 ke S2, dan lain sebagainya. Oke, langsung ke Exchange aja, Ctrl X. Yuk, kemudian kami masuk ke terminal baru. Nah, di sini kami langsung saja masuk ke directory Pox, yaitu menggunakan cd Pox. Nah, setelah masuk ke directory Pox, kami menggunakan sudo su. Nah, sudoku ini itu, berupa, perintah root box, yaitu membuat root permanen. Kemudian, masuk ke box-nya, yaitu dengan titik, backslash, box.py, spasi, forwarding, titik, L2, underscore, learning, enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa box-nya sudah berhasil dijalankan. Nah, menggunakan Pox ini dikarenakan controller ini support dengan bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian menggunakan coding yang tadi kembali ke terminal yang sebelumnya. Nah, setelah masuk ke terminal ini, kami menggunakan, remote dengan menggunakan sudo mn, spasi, strip strip, custom, spasi, tree underscore, topo.py, spasi, strip strip, topo, spasi, mytopo, spasi, strip strip, mac, mac, spasi, strip strip, switch, spasi, ovsk, stripnya dihapus, oke, ovsk, spasi, spasi, strip strip, controller, sama dengan remote. Oke, enter. Oke, di sini menandakan bahwa, sudah bisa untuk meremote, controller dengan menggunakan Pox. Nah, ini sudah berjalan, lalu kita kembali lagi ke Pox-nya. Nah, scroll ke atas. Nah, di sini ada keterangan atau informasi berupa, OpenFlow, yaitu protokol yang kami gunakan. Kemudian di sini 00 itu sebagai nomor address dari masing-masing switch yang digunakan, dan statusnya connected atau terkoneksi, sebagai monitoring dan controller untuk memberitahu status dari switch. Selanjutnya adalah, dari Mininet-nya yang akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan untuk percobaan analisis pada Mininet dengan pengujian konfigurasi koneksi antar host. Di sini dengan perintahnya yaitu ping all. Nah, pengujian ini diperlukan karena jika koneksi antar host tidak dapat terhubung, maka proses pengujian tidak akan dapat berjalan. Hasil yang ditampilkan bertulisan drop 12/12 receive, yang dapat menandakan bahwa 12 koneksi itu berhasil terkoneksi dari 12 pula. Karena jika terjadi kesalahan antar koneksi akan menampilkan angka yang tidak terkoneksi tersebut. Kemudian kita lakukan pengujian informasi node di topologi dengan melakukan perintah dam. Maaf sebelumnya. Nah, fungsi dam ini untuk menguji bahwa ada Ethernet yang membuatnya terkoneksi. Dan fungsi ini akan menampilkan digunakan pada dan pit yang digunakan pada masing-masing device. Selain itu, jenis yang digunakan pada switch yang ditampilkan adalah OVS switch. Kemudian kita lakukan pengujian interaksi antar node di topologi dengan melakukan perintah net. Nah, pada perintah ini merupakan gambaran koneksi jaringan secara kabel yang dituangkan ke dalam komen. Hasil yang ditampilkan menjelaskan bahwa host 1 H1 menggunakan Ethernet 0 untuk terkoneksi dengan switch 1 S2, sementara pada switch 1 S1 untuk terkoneksi dengan H1 menggunakan Ethernet 2. Kemudian kita lakukan pengujian status koneksi antar device pada topologi dengan melakukan perintah links. Dapat dipastikan bahwa eh, dapat ditunjukkan bahwa masing-masing Ethernet ini terkoneksi juga dengan baik, bukan hanya saling terkoneksi saja. Dijelaskan bahwa switch ini terkoneksi dengan perangkat switch dan juga host-host memiliki status yang baik dengan ditandai perintah oke-oke. Dengan status yang sudah oke, topologi dapat melanjutkan pengujiannya. Kemudian, pengujian terakhir kita melakukan pengujian pengiriman 5 paket pada topologi dengan perintah H1 ping min C5 H4. Perintah ini untuk pengujian pengiriman 5 paket dari host 1 ke pengiriman host 4. Kemudian kita enter. Nah, dijelaskan bahwa pengiriman yang dilakukan per paketnya itu sejumlah 64 bytes dengan 5 paket terkirim, 5 paket terkirim dan juga 5 paket diterima dengan 0% paket loss yang ditandakan yang dimaksud dengan baik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita ke pengukuran nilai bandwidth pada topologi 4 host. Nilai bandwidth pada topologi tree dengan 4 host seperti pada tabel dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan pada simulasi pengujian memiliki nilai tidak begitu jauh hasilnya. Hal ini dikarenakan jarak host dan switch tidak jauh dan host yang digunakan tidak banyak. Nilai bandwidth didapatkan dengan menggunakan ePerf pada Mininet. Nilai bandwidth terkecil ada pada 9,5 Mbits per second. Selanjutnya kita akan ke simulasinya. Langkah pertama untuk menghitung nilai bandwidth itu mengetik ePerf H1, H2. Selanjutnya di enter. Itu kurang spasi, jadi mungkin bisa diulangi lagi. Untuk menghitung nilai bandwidth itu ePerf
H1, H2. Untuk nilai bandwidthnya itu berada pada 3,4 Gbits per second. Untuk nilai bandwidth itu dicari per hostnya. Selanjutnya di kita mencari nilai nilai dari delay. Nilai delay didapatkan dari selisih antara waktu pertama pengiriman paket dengan waktu terakhir pengiriman dengan waktu terakhir paket tersebut tiba. Pada pengukuran ini menggunakan satuan dalam bentuk detik dan juga perhitungan nilai delay yang dihitung secara manual. Pada tabel di bawah dituliskan hasil pengujian nilai delay pada topologi pertama sebanyak 5 kali pengujian pada masing-masing hostnya. Delay yang dihasilkan oleh jaringan SDN sangat minim, bahkan tidak ada yang sampai 1 detik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sedikit keterlambatan dan waktu yang terbuang dalam pengiriman ini. Nilai rata-rata yang didapatkan dari tabel di atas adalah 0,03004 second atau 30,44 milisecond. Dapat dikategorikan sangat baik untuk delay pada suatu jaringan. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasinya. Untuk mencari nilai delay itu mengetik ping H1 min C5 H2. Ping. Itu mungkin H1 ping Selanjutnya untuk nilai delaynya didapatkan 5,4546 milisecond. Untuk pengujian delay itu dilakukan 5 kali pengujian dengan waktu yang berbeda. Delay didapatkan dari waktu kedua dikurang waktu pertama. Selanjutnya kita akan ke perhitungan dari jitter. Perhitungan jitter menggunakan 5 sampel paket data pada perhitungan delay sebelumnya. Untuk rumus jitter itu sendiri yaitu delay 1 dikurang dengan delay 2 dan seterusnya. Selanjutnya untuk menentukan jitter rata-rata bisa menggunakan perhitungan jitter rata-rata sama dengan 0,00127 second atau 1,27 milisecond. Dapat dikatakan bahwa jitter yang didapatkan masuk dalam kategori bagus. Di sini di tabel sudah dicantumkan untuk nilai-nilai dari delaynya. Delay 1 dikurang delay 2 itu hasilnya 0,005799. Lalu untuk delay 3 dikurang delay 4 itu min 0,0071 dengan total delay keseluruhan yaitu 0,005089. Selanjutnya kita ke perhitungan dari throughput. Di sini throughput yaitu dengan menggunakan ekstrak untuk perhitungan throughput itu ekstern H1 H2.
Untuk mencari nilai throughput pada H1 itu menggunakan ping 150.150.150.2. Selanjutnya kita akan menghitung throughput pada H2 dengan cara Wireshark lalu klik H2. Berikut didapatkan hasil dari nilai throughputnya. Lalu kita ke statistik. Dan didapatkan hasil selanjutnya. Untuk mencari nilai throughputnya, bytes dari hasil tadi dibagi dengan time span. Kesimpulan, dalam analisis kinerja SDN menggunakan OpenFlow di Mininet, QoS dievaluasi melalui throughput, delay, jitter, dan packet loss pada topologi tree 4 host dengan controller POX. Topologi yang simpel dijalankan lancar dengan POX controller dan STP menghasilkan 0% drop. Hasil evaluasi menunjukkan throughputnya adalah 1,629,976 kbps atau bisa dikategorikan bagus. Dengan jitternya 1,27 milisecond bisa dikategorikan bagus dan paket lossnya bernilai 0% bisa dikategorikan sangat bagus. Dan dengan nilai latensinya yaitu 30,44 milisecond bisa dikategorikan sangat bagus. Nilai bandwidth tidak jauh berbeda. Secara keseluruhan, evaluasi QoS memperoleh kategori memuaskan sesuai standar TIPHON karena konsistensi hasilnya dalam indikator kualitas meski terdapat perbedaan angka minor. Untuk saran, pada penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan sehingga penulis menyarankan agar pengembangan dan penelitian untuk selanjutnya menjadi lebih baik yaitu sebagai berikut. Menambah jumlah node-node jaringan atau menambah skenario pengujian jaringan membandingkan lebih dari satu jenis topologi, misalkan membandingkan topologi tree atau fat tree dengan topologi full mesh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.